Sepanjang tahun 2024, banyak ekonomi Asia mengalami penurunan signifikan dalam kinerja mata uang mereka secara keseluruhan. Jika kita menggambarkan kinerja banyak ekonomi besar Asia, kita akan melihat bahwa kinerja terburuk berasal dari won Korea Selatan, yen Jepang, dan dolar Taiwan. Won Korea bahkan mengalami penurunan besar terhadap dolar Amerika, dengan penurunan lebih dari 12,42%. Namun di Asia Tenggara, banyak ekonomi juga mengalami penurunan. Bahkan dolar Singapura, yang sering dikenal karena stabilitasnya, juga menghadapi tren penurunan meskipun tidak separah rekan-rekan di Asia Timur. Satu-satunya mata uang Asia besar yang mengalami apresiasi, meskipun sedikit, adalah dolar Hong Kong yang menguat sebesar 0,58%, mungkin karena keterikatannya dengan dolar Amerika. Namun, apa yang belum kita lihat dalam grafik ini adalah topik untuk video hari ini, yaitu Malaysia. Jika kita memperbarui grafik ini dan menyertakan ringgit Malaysia, kita sebenarnya akan melihat bahwa di antara banyak mata uang Asia besar, ringgit Malaysia sebenarnya berkinerja sangat baik. Untuk tahun 2024, mata uang mereka, di tengah semua penurunan di kawasan ini, telah menguat lebih dari 2,73%. Ini bukan peningkatan yang signifikan, tetapi ketika dibandingkan dengan sisa kawasan yang mengalami penurunan demi penurunan, ini adalah pencapaian yang signifikan. Dan jika kita menggambarkan kinerja ringgit untuk tahun 2024, kita akan melihat bahwa ia bahkan menguat dengan kuat terhadap dolar Amerika sekitar bulan September tahun itu, tetapi terdevaluasi pada akhir tahun. Jika dibandingkan dengan won Korea yang mengalami kinerja terburuk, Anda dapat melihat bahwa itu adalah kebalikan dari ringgit Malaysia. Ia tidak menguat, tetapi justru mengalami devaluasi yang signifikan. Oleh karena itu, beberapa pengamat bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimana Malaysia, sebuah ekonomi yang masih jauh di bawah Korea Selatan dan banyak harimau Asia Timur, bisa memiliki mata uang yang berkinerja begitu baik di tengah seluruh kawasan yang mengalami kinerja lemah. Jadi bagaimana ringgit Malaysia bisa menjadi yang terbaik? Nah, ada beberapa alasan untuk kinerja luar biasa ringgit, dan mari kita temukan semua alasan tersebut satu persatu. Banyak artikel di luar sana telah menguraikan alasan untuk kinerja ringgit, dan salah satunya benar di antara semua itu, yaitu kinerja ekonomi Malaysia. Pada tahun 2024, ekonomi Malaysia mengakhiri tahun dengan salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara banyak negara di kawasan Asia. Untuk tahun 2024, ekonomi Malaysia tumbuh pada tingkat 5,1%, yang merupakan angka yang mencengangkan, yang membuatnya tumbuh jauh lebih cepat daripada Indonesia, yang seharusnya tumbuh lebih banyak karena memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk mengembangkan ekonominya. Ia tumbuh lebih cepat dari Thailand dengan banyak margin dan mengungguli banyak ekonomi Asia Timur. Faktanya, untuk tahun 2024, ia tumbuh lebih dari China, yang memiliki pertumbuhan PDB tahunan sebesar 5%. Mengapa pertumbuhan ekonomi penting bagi mata uang seseorang adalah karena pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat menarik lebih banyak investasi asing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan permintaan untuk mata uang lokal. Ekonomi yang tumbuh menunjukkan stabilitas dan profitabilitas, mendorong baik investor lokal maupun internasional untuk menempatkan uang mereka dalam aset Malaysia. Permintaan ini membantu mendukung nilai ringgit, mencegahnya dari terdevaluasi secepat mata uang Asia lainnya. Singkatnya, ekonomi Malaysia berkinerja sangat baik di tengah lingkungan ekonomi yang menantang yang terlihat pada tahun 2024. Kedua, ada juga fakta bahwa Malaysia mencatat rekor tertinggi lebih dari 378,5 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 85,8 miliar dolar Amerika dalam investasi yang disetujui. Ini adalah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 329,5 miliar ringgit. Jika kita membedah data ini lebih lanjut, kita dapat melihat dalam grafik bahwa banyak dari investasi yang disetujui didorong oleh investasi domestik, yang menyumbang 55% atau 208,1 miliar ringgit dari total, sementara investasi asing hanya mencapai 170,4 miliar ringgit atau 45% dari total. Demikian pula investor asing terbesar untuk tahun 2024 berasal dari Amerika Serikat, diikuti oleh Jerman dan kemudian China. Sekarang, alasan mengapa ini penting bagi nilai ringgit adalah karena apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, fakta bahwa tahun 2024 adalah lingkungan ekonomi yang sangat menantang bagi banyak negara. Misalnya di Amerika Serikat,
Suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve sangat tinggi dan memang tetap tinggi sepanjang tahun 2024. Namun seperti yang Anda lihat dalam data, Amerika mencatat investasi tertinggi ke Malaysia. Apa yang pada dasarnya berarti adalah bahwa meskipun suku bunga tinggi di Amerika, perusahaan dan investor Amerika masih menemukan Malaysia sebagai tujuan yang menarik untuk modal mereka. Ini adalah indikator kuat dari kepercayaan dalam lingkungan ekonomi Malaysia, stabilitas, dan potensi pertumbuhannya. Kedua, China, yang juga mengalami perlambatan signifikan dalam ekonominya, dan beberapa masalah yang terlihat di berbagai industrinya, juga menyebabkan jumlah investasi yang signifikan ke Malaysia. Itu adalah refleksi dari fakta bahwa, meskipun memiliki ekonomi yang melambat dan tantangan domestik, perusahaan-perusahaan Cina masih menemukan Malaysia sebagai tujuan investasi yang menarik dan menginvestasikan miliaran dolar ke dalam ekonomi Asia Tenggara. Ada banyak argumen mengapa ekonomi Malaysia berkinerja sangat baik pada tahun 2024. Namun itu bukan yang ingin kita bicarakan dalam video hari ini, jadi kita akan meninggalkannya untuk saat ini. Alasan ketiga yang ingin kita bahas mengapa ringgit Malaysia berkinerja baik adalah juga karena menyempitnya perbedaan suku bunga. Ada penyempitan yang dapat diamati dari perbedaan suku bunga antara Amerika Serikat dan Malaysia. Pada awal tahun 2024, sementara Bank Negara Malaysia, yang dikenal sebagai Bank Sentral Malaysia, mempertahankan suku bunga kebijakan utamanya di 3,0%, Federal Reserve IRS masih berada dalam lingkungan suku bunga yang relatif tinggi, dengan suku bunga berkisar sekitar 4,75%. Anda dapat melihat bahwa dalam data yang tumpang tindih dari kedua bank sentral ini, mereka memang memiliki suku bunga tinggi pada bulan-bulan awal tahun 2024. Namun, jika kita menyesuaikan data ini dan menyertakan bulan-bulan berikutnya di tahun 2024, kita akan melihat bahwa Federal Reserve telah menyesuaikan suku bunganya dan suku bunga tersebut telah turun. Di sisi lain, Bank Negara Malaysia tidak benar-benar menurunkan suku bunga mereka. Alasannya adalah karena kebutuhan Malaysia untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Berbeda dengan Federal Reserve Amerika, yang memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga saat inflasi menunjukkan tanda-tanda pendinginan, Bank Negara Malaysia menjaga suku bunga, mereka tetap stabil untuk memastikan stabilitas harga dan mempertahankan kepercayaan investor. Perbedaan dalam cara kedua bank sentral ini beroperasi sangat penting karena membantu meningkatkan aliran investasi ke Malaysia. Itu karena ketika keuntungan dari memegang aset Amerika menyusut, investor global mulai melihat Malaysia dengan lebih positif. Keempat, alasan utama untuk nilai ringgit juga dapat ditelusuri dari tindakan yang diambil oleh Bank Negara Malaysia. BNM secara aktif mendorong bisnis untuk memulangkan pendapatan ekspor mereka dalam bentuk ringgit dan memberikan insentif kepada investor untuk mengonversi pendapatan asing mereka menjadi mata uang lokal. Apa yang pada dasarnya berarti adalah bahwa BNM telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan permintaan akan ringgit dengan memastikan bahwa sebagian besar pendapatan mata uang asing dikonversi menjadi mata uang lokal. Kelima, mungkin alasan terbesar untuk peningkatan nilai ringgit Malaysia juga karena Malaysia dihapus dari daftar pengawasan manipulasi mata uang Amerika, yang pada dasarnya berarti bahwa kepercayaan internasional terhadap kebijakan ekonomi dan manajemen keuangan Malaysia meningkat secara signifikan. Penghapusan dari daftar pengawasan manipulasi mata uang Departemen Keuangan Amerika menandakan bahwa Malaysia tidak lagi berada di bawah pengawasan untuk mempengaruhi nilai tukar secara artifisial. Ini meningkatkan sentimen investor yang mengarah pada peningkatan investasi asing dan aliran modal yang memperkuat ringgit. Akhirnya, seseorang juga dapat mengaitkan nilai ringgit dengan kinerja ekspor Malaysia. Jika kita menggambarkan tingkat pertumbuhan kinerja ekspor Malaysia berdasarkan perubahan tingkat pertumbuhan tahunan untuk tahun 2024, kita akan melihat bahwa sepanjang tahun 2024, mereka sebagian besar mengalami pertumbuhan signifikan dalam ekspor mereka. Di sini seperti yang Anda lihat dalam grafik, ekspor Malaysia tidak hanya tumbuh sedikit dalam bulan-bulan tersebut. Ada bulan di mana pertumbuhannya mencapai 12,3% hingga 16,9%. Ini bukan angka kecil karena membantu meningkatkan harapan bahwa neraca akun berjalan akan membaik lebih signifikan daripada banyak rekan regional. Ini sebagian karena investasi teknologi yang kuat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika belakangan ini yang berusaha menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat manufaktur semikonduktor berikutnya. Jadi seperti yang Anda lihat, tingkat pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk tahun 2024 disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa dapat dikaitkan dengan pemerintah Malaysia
yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang membantu memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang lain dapat mengaitkannya dengan Bank Negara Malaysia yang tidak mengubah suku bunga dibandingkan dengan Federal Reserve. Yang lain mungkin juga mengaitkannya dengan investasi asing yang signifikan dari Barat dan China. Namun bagaimanapun, beritahu saya pendapat Anda. Terima kasih telah menonton.